إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام والصحابة والخلفاء والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الدين جميع الشهداء والصالحين جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن المفسرين وسادة الصوفية المحققين والأئمة أجمعين خصوصا أرواح سنة حسن البصري وجدال بعض الشام القدر الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني شيخ محمد رشاد بن عبد الكريم البنجلي شيخ أشبع أنور بن هادي اسماعيل البنجلي شيخنا عربي الشيخ محمد زين بن عبد الولي ومصنف هذا الكتاب وتغشهم برحمة مغفرة يولي درجات في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصياتهم وكراماتهم في دين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل بيتنا أجمعين توبة المغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة حسن الخاتمة عند الموت في خير في العافية وعلى هذه النيات وعلى صف صالح حضرة النبي وأهل بيت الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kembali kita diberi taufik hidayah, istiqamah,
kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban. Tadinya sudah melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah, sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkan iman dan takwa kita, mengabulkan hajat doa kita, memanjangkan umur kita, sehat afiah dalam taat ibadah, diluaskan rezeki yang halal dan barakah, akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa an Ziyad bin Ilaqah, dari Ziyad bin Ilaqah, an ammihi, dari pamannya, wa huwa Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, berkata ia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau, min munkaratil akhlaqi, dari rusaknya akhlak. Nah, jadi ini pentinglah, akhlak ini harus dibarengi dengan amal. Amal tanpa akhlak yang baik, maka amalnya kada berkah. Atau ilmu yang tanpa dibarengi dengan akhlak, maka ilmunya tanpa atau tidak bermanfaat. Nah, ini yang terjadi, ya kan, di pendidikan kita, terutama pendidikan yang tidak mengisi banyak daripada ilmu agama. Nah, siswanya wani lawan guru, yang apa nih, di media sosial lah, guru menampar murid, dilaporkan ke polisi. Ya kan, amun bahari ya Allah, ingat aja Allah ya, dipukul guru nila bahabar di rumah lawan kawitan, sini jan mama, sini jan abah, ku tambahi ulang. Pakai sapu, pakai lidi dan lain sebagainya, ya kan? Dan kalau ini ada yang ditampar atau dipukul oleh guru, lalu aja melapor ke polisi. Padahal lihati dulu, guru tadi mungkin memukulnya itu kada menyakiti, kada, pasti isinya mendidik. Sekalinya ditelusuri gara-gara seorang merokok juga. Ya Allah, merokok di lingkungan sekolah. Nah, ini artinya bahwa akhlak ini yang sangat merosot sekarang. Dan orang tua jangan salah paham tentang sayang. Aku sayang lawan anak, pada mau dipukul orang, bujur. Amun isinya pendidikan, ya Allah. Mun pendidikan artinya guru itu melajari anak seorang, guru itu menjaga anak seorang, kenapa jadi sarik? Nangka itu bulik akan anaknya, urus seorang, didik seorang. Ulah sekolahan seorang, ulah rapot seorang. Ya, baik nangka itu. Tadilah orang tua lah kita samuan. Ayo lihat secara luas tentang pendidikan ini. Nah, samuan pasti sayang lawan anak. Lain halnya memukulnya itu menyiksa, memukulnya itu ya kan mencederai sampai apa ngarannya cacat. Nah, itu lain halnya. Ini awal pendidikan. Coba lihat di pesantren, ya Allah. Artinya mereka itu inggih pun tukang lawan gurunya, inggih pun tukang lawan kiainya. Nah, jadi ini
maksudnya akhlak ini lah yang dijaga terhadap orang-orang yang menuntut ilmu wujudan. Nah ini, jadi Nabi berdoa minta lindung daripada rusaknya akhlak, wal a'mali, dan rusaknya ibadat. Bisa jadi ibadahnya dibarengi dengan riya, ujub, sum'ah, ya kan? Munaka itu guru mau upload daripada ibadah, riya lah gurunya. Nah, jadi jawabannya ibadah nang kelihatan orang kah sudah atau kadang-kah? Kalau ibadahnya dengan berjamaah, ibadahnya dasar dilihat orang lain, hal layak, kadang masalah di upload. Kecuali ibadah kita sendirian. Kalau bang tengah malam pian bangun, ya Allah langsung live streaming, tahajud mandiri. Nah itu nggak ada boleh. Maka seorang ibadah sorangan kenapa di live streaming? Nah, jadi kita lihat juga kisahnya nih, nah, ya kan? Ibadah apa dulu? Ibadah nang jamaah nang kayak ini sudah dilihat orang banyak. Ya Allah. Sembahyang berjamaah, tausiah agama, majelis taklim itu bagus jadi upload. Kita apa ngarannya? Kita imbangi nih berita-berita yang kada baik, uploadan yang hanya dunia isinya, kita isi juga dengan agama. Sehingga orang kada sedikit hendak mencari ilmu nih, nah di mana aja ada asal, ya kan? Jangan kita mencaci maki, kita ambil manfaat faedah, yang baik dipakai, yang kada baik jangan. Nah, kayak itu aja. Nah, jadi artinya melihatkan ibadah itu kada jadi masalah kalau isinya itu dakwah, syiar, karena memang ibadah itu sudah dilihat orang banyak. Nah jadi bisa-bisa biar lah kalau kau kena bahjar riak aja tuh mau upload ibadah jar ini dulu. Ya Allah, maksudnya ini memang kalau memang ibadah itu secara mandiri itu jangan dikisahkan, jangan di-upload. Kalau kau bilang sedekah sehari 1 juta sembunyi-sembunyi, itu kan bisa dikisahkan tuh. Kalau kau lah, alhamdulillah sudah sedekah hari ini 1 juta. Barai katanya, kan orang kadang-kadang tahu itu. Dan bahwa di sinilah, artinya kalau upload itu, nah silakan kalau memang itu ibadah jamaah, kan jadi masalah. Nah, isinya adalah dakwah. Lain halnya ibadah mandiri, ya kan? Yang seorang dasar menyembunyikan, harus ini disembunyikan, jangan orang tahu. Nah itu bagus, jangan disiarkan, jangan diupload dan sebagainya. Nah ini lah. Nah jadi Nabi meminta supaya jangan rusak amal ibadah. Ayo jangan dibarengi dengan riya, ujub, sum'ah, sombong. Yang paling berat yang daripada ujian perusak amal ini adalah rasa seorang ini lebih baik daripada orang, ya kan? Kalau riya itu minta lihat, kalau sum'ah minta dengar, ya Allah. Kalau takabur itu sombong lah. Nah tapi kalau sudah minta lihat kada, minta dengar kada, sombong kada juga, tapi hati-hati nang sebuting nih pulang, nah yaitu merasa seorang ini lebih baik daripada orang, ya kan? Ujub ngarannya, ujub. Nah ini ujub ini yang paling tengalih sedikit. Memang seorang nak kada hendak lihat orang, memang seorang nak kada hendak didengar orang, tapi karena bisa iblis ini masuk di hati kita, hebat banget kau nilah. Nah di tengah malam orang kadang melihat, orang kadang mendengar, membisikinya, dasar soleh kamu nih. Nah, tuh hati-hati tuh. Amun pian balas hanya raja kata ho. Hati-hati nih. Dasar bujur, orang guringan semuaan, seorang bangun. Nah ujub nih hati-hati pian. Ujub nih hati-hati. Nah
Nah, inilah trik-trik cara-cara setan iblis supaya ibadah kita itu kada jadi pahala, ya kan? Nah, cuma iblis syaitan ini akan kalah tipu dayanya kalau kita memang samuan mengembalikan kepada Allah, yaitu dalam kalimat ikhlas semata-mata karena Allah. Makanya kan iblis ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, inya berdoa minta lawan Tuhan. Ya kan? Permintaannya itu, kalau ulun ini sudah pian laknat, tapi satu permintaan, bolehkah aku ini ulun ini dipanjangkan umur? Itu permintaan iblis itu, panjang umurnya. Ujar Tuhan, hendak apa? Ikam panjang umur sudah dilaknat juga. La'uhwiyannahum ajma'in. Ya kan? Hendak melagoakan, hendak melupakan daripada Bani Adam, anak cucu buyut Nabi Adam ni nah. Ya kan? Supaya lupa ibadah taat kepada dia. La'uhwiyannahum ajma'in. Ya kan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, di Quran itu ada, kecuali ujar iblis nang kada kawa aku lagokan, aku lalaikan adalah hamba engkau yang mukhlasin, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemungkas senjata kita untuk mengalahkan iblis itu hanya satu, berarti yaitu ikhlas. Itu aja. Kalau yang lain dia kawa masih iblis syaitan, amun ketanding ilmu lawan iblis, ta'lim iblis kira-kira lah kata kita. Ya Allah, guru malaikat nah ni. Mun bertanding ibadat, kalah ibadah kita lawan iblis. Ribuan tahun sudah nyampe ibadah sebelum dilaknat itu. 80.000 tahun sudahnya. Hah? Nah, cuma inya kalah biar kalau kita ini menyerahkan semua lillahi ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah. Itu jajar iblis kada kamu ganggu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Lalu mengkait itu kayak apa? Supaya ikhlas ya. Ya kan? Nah, tidak lain tidak bukan kita merasa diri kita la haula wala quwwata. Aku ini kada bisi daya upaya. Lalu Allah Ta'ala mengawalkan aku untuk sembahyang. Berarti sembahyangnya ini Allah Ta'ala juga yang mengawalkan. Nah, itu berserah dah, ikhlas sebenarnya. Apalagi Abah bersyukur dahulu daripada sayangnya Tuhan lawan kita nih, sidin yang menyediakan banyu agar kita berwudu, kawa kita berwudu. Sidin yang menyiapkan baju pakaian untuk tutup aurat, kawa kita tutup aurat. Kan? Sidin yang mengawakan kita berdiri bergerak semuaan saya, kawa kita sembahyang. Imbal itu pulang sidin yang memberi pahala, imbal itu pulang sidin yang memberi surga. Di mana kita ya sidin? Nah, kayak itulah. Han jadi ingat nang kayak itu nah. Dasar seorang ini la haula wala quwata, ingatakan nang kayak itu. Sehingga tipuan iblis syaitan tadi kalau kau masuk, kenapa kita sudah membentengi dengan lillahi ta'ala, ikhlas semata-mata karena bukan aku mulia tapi Allah yang mengawakan. Ya kan? Nah, jadi nangka itu caranya untuk mengalahkan tipu daya iblis syaitan, sehingga Nabi berdoa supaya jangan sampai rusak amal ibadah kita. Nah, itu ikhlasakan. Wal ahwa'i, dan hawa nafsu ini, ya kan, rusaknya nafsu artinya inya selalu mendorong kepada amal maksiat kepada Allah. Berarti adalah guru jar nafsu yang baik. Ada. Ya tadi jawablah lah, semuanya kita ini bisa nafsu, karena inilah daripada unsur manusia. Ada akal, ada cuma nafsu ini digembleng. Dan asalnya amarah bisu kada baik, ya naikakan berasihakan ninya, didiknya, ya tahapannya menjadi nafsu lawamah.
Nafsu lawamah dididik, digembleng untuk taat ibadah menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah pulang dinaikkan kelasnya supaya lebih dekat dengan Allah menjadi nafsu radiyah. Nafsu radiyah pulang dinaikkan, digembleng menjadi lebih baik menjadi nafsu mardiyah. Nah itu paling tinggi sudah. Ya Allah, kelas Nabi dan Rasul sudah. Nah ini, tapi nafsu juga kisahnya, tapi nafsunya menjadi lebih baik. Nah jadi ini berdoa kita, inilah dan kita bisa inilah menjadikan nafsu kita ini minimal nafsul mutmainnah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah selanjutnya lagi hadis yang ke-19 di sinilah wa an Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, alimni du'aan najari ulun, cara berdoa. Zamannya sahabat lah, langsung berhadapan Nabi langsung wajah lawan Nabi, pasti selamat nih ya kan, langsung minta jadi lawan Nabi kan, untungnya makanya sahabat inilah diantara makom yang paling mulia, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah, berkat nabinya nih, nah luar biasa. Qala qul, ya Nabi, katakan atau doalah engkau, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, ya Allah, ulun berlindung dari kejahatan pendengaranku, wa min syarri basari, dan daripada kejahatan pandanganku, wa min syarri lisani, dan dari jahatnya lidahku, wa min syarri qalbi, dan dari jahatnya hatiku, wa min syarri maniyyi, dan daripada jahatnya kemaluanku. Itu ya saudara, kemaluanku. Nah ini jadi Nabi ini minta lindungi kepada Allah daripada panca indranya. Dan panca indra nih, pendengaran, penglihatan, lidah, hati, dan kemaluan. Dan jadi maksudnya di sini kalau panca indra ini bisa jadi manfaat, bisa jadi mudarat. Ya kalau amal kita gunakan untuk ibadah, amal soleh, kebaikan, manfaat. Namun sebaliknya, jadi laknat. Dan jadi hati-hati inilah. Makanya di Quran itu orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang maksiat. Kenapa? Karena dengan kezalimannya itu akhirnya akan menyiksa dirinya. Dirinya tadi dari ujung rambut sampai ujung batis dapat siksa Tuhan. Padahal yang berdosa mungkin untung nyambati orang. Mungkin dosa itu tangan mengambil hak orang. Ya Allah, tapi karena akibat salah satu anggota tadi, anggota yang lain dapat siksa juga. Dan makanya orang zalim ternyata, dan orang zalim. Dan makanya inilah kita ini, ayo bertafakur kepada Allah Ta'ala, berapa nikmatnya kita diberi anggota tubuh oleh Allah Ta'ala lawan kita semuaan. Panca indera kita ini merupakan nikmat dari Tuhan. Makanya ada sebagian orang lah setelah tafakurnya berulah, artinya memberi nasihat lawan dirinya seorang. Ayo bersahabatlah dengan panca indera kita sendiri, jadi bersahabatlah lawan panca indera kita, ya kan? Artinya tafakurnya itu nah, kita bisi mata, ayo kawani mata kita. Maksudnya kawani itu rasa akan nikmatnya itu nah. Syukurnya aku kalau melihat nih dengan mata ini juga lah aku melihat keindahan dunia ini nah. Ada habang, ada kuning, ada biru, ada hijau. Jangan ada melihat kayak apa? Itu kalimat bersahabatlah dengan panca indera kita. Artinya rasa akan nikmatnya itu nah. Ya Allah, alhamdulillah, nina aku mendengar, ya Allah, bunyi burung, bunyi apalagi merdu-merdu. Jangan ada mendengar atau taguh marahnya. Jangan ada mendengar taguh marahnya. Harap benarkah taguh itu aja? Tuli tahu lah. Taguh ya orang Banjar, ya Allah.
tulik tadi benar apa orang tulik kebanyakan aja terus kan syukurnya seorang ini kawa mendang muntung kawa bapandir orang ya lah nah mulut ni nah ya banyak bisu kayak babian alih badan tangan masih aja kawa bergerak organ tubuh masih aja sehat. Nah makanya tadi Jarsidin inilah bersahabatlah dengan anggota tubuh kita. Artinya ayo rasakan nikmatnya nih wujud. Inilah tafakur yang menjadikan makrifat kita lawan Tuhan biar. Ya Allah, nang Tuhan sendiri menyuruh wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita sudahkah kita melihat dengan mata hati berapa nikmatnya ya kan tubuh kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha lain mungkin dulu dalam diri kita ini aja dah luar biasa sudah. Ya kan? Nah ini makanya ada doa inilah supaya kita semua rasa nikmat diisi panca indera. Kamu nangkai aja nikmat Nabi ya. Kada bisi duit kita senyaman aja. Apalagi banyak duit ni lah. Sudah merasa nikmat lawan diri seorang ni lah. Wujudan Nabi ya. Kalau pisang goreng sebuting aja, ya Allah, lawan kopi jahe ulang, ngetek sambil berokok lah, masing-masing nilai mengenali hisap makanya berokok itu benar tafakur supaya isinya ma'rifat, ya kan hibus lalu aja. Nah kayak ini. Ya kan orang-orang ahli tafakur inilah yang bisa benar menjadikan yang sesederhana mungkin jadi nikmat, dasar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini doa Nabi inilah. Nah selanjutnya lagi wa an Anasin radhiyallahu an, dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaqulu adalah beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal basari, ya Allah ulun berlindung kepada engkau dari basar, yaitu penyakit belang. Mungkin yang putih-putih itulah. Kalau bahasa Melayu itu sofak lah, sifatnya yang ya tadi kulit, mungkin penyakit kulit lah, penyakit kulit ni lah. Nah, wal junun, dan berlindung daripada gila, hilang akal, gila. Dan makanya akal ini dipelihara, jangan dihilangkan. Ya mabuk itu haram hukumnya, ya Allah, karena itu proses penghilangan akal. Gara-gara salah langkah aja ada masalah kan narkoba disangka jadi selesai, padahal makin parah, padahal mau tahan lagi merasakan ada yang narkoba aja sudah jadi imbah tuntung bang, habislah masalahnya bertambah biar. Dan makanya hati-hati masalah narkoba ini lah. Ya ada juga kadang-kadang bin kebanyakan duit, kenapa lagi lahnya? Karena narkoba sebenarnya semuaan nang rami-rami sudah pegawainya. Nang rami-rami itu sudah pegawai kemana aja hendak kawa duit banyak bang. Hendak behera di Singapura bakal di Malaysia aja kawa. Soalnya di perbatasan. Saking banyaknya duit nih lah. Apa lagi jam soalnya kata narkoba. Nah hati-hati itu istidrat tuh sugih tapi maksiat isinya. Jangan minta sugih dulu, amun kada mampu ya Allah disugihakan deh, kada mampu lagi jangan, itu mencelakai menzalimi diri seorang. Nah ini ya Allah jangan dihilangkan akal itu, jangan dihilangkan junun lah. Nah masalah ini wal juzam, kusta. Nah juzam itu kusta lah, wasi'il asqam, dan
busuknya penyakit, sejahat-jahatnya penyakit. Nah, jadi kesimpulannya Nabi ini minta supaya sehat afiat, supaya sehat nih. Dan jadi penting juga kita berdoa, makanya ada doa yang disusun atau disusun oleh guru banknya adalah 6 kalimat gitu ya Sidin. Allahumma inni as'aluka, Allahumma rizukna, bisa juga Allahumma rizukna at-taubata wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah husnal khatimah, bisa juga kayak itu Allahumma. Nah, ada juga kalimat yang lain, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Nah, itu afiyah tenah atau doa selamat tenah. Ya Allah, doa selamat itu penting juga. Tubillahumma salamata was-sihhata wal-afiyata wal-ghanimata. Nah, sehat afiatnya penting pada jawabannya. Nah, banyak duit tapi penggaringan, ngerawan juga ya Allah. Ini sehat harus mau duitnya, bukan duit tadi. Allah lainnya jadilah berdoa, ya kan, berdoa terus jangan bosan-bosannya minta lawan Tuhan nina. Dan Tuhan ini maha sugih ya. Cuma tadi masalah kesugihan ini tergantung, ya kan, pun perasa ulun selagi artinya harta kita ini nang secukupnya aja, ya Allah, itu lebih nikmat daripada berlebihan ternyata menjadi modal maksiat. Mereka tidak usah sugih, itu mencederai seorang, ya kan. Bahkan gara-gara nang sugih bener tadi waktu habis agar usaha aja, agar bisnis saja. Ya Allah, cobalah kita perhatikan jangan orang diisi sudah miliaran tu nah, waktunya agar apa ya? Habis waktunya agar bisnis saja. Memang dasar sunnah, dasar hukum alam nah, kayak itu. Siapa yang banyak duit, dasar waktunya habis agar duit itu juga. Ya Allah, yang paling nyaman tuh di rumah aja duit datang, ngujin lah. Ingat tuyulnya gitu. Artinya orang yang menjalankan, tapi orang nih hati-hati lah. Siapa dulu sudah jadi owner aja lah. Nah itu harta. Tapi belum di rumah pun kadang bermajelis juga, parah ya. Orang-orang sudah santai itu. Nah, gunakan seorang ini nang berdoa aja lagi, ibadah, doakan bisnisnya lagi, orang nang menjalankan seorang nang doanya, ya kan, itu nang harta. Makalah semalam ya Allah, orang nang sugih ahli ibadah itu kata kau dikalahkan. Sugih ahli ibadah itu kata kau dikalahkan orang lain biar. Ini terjadi di zaman sahabat dahulu. Ya kan? Ketika sahabat Nabi yang tidak mempunyai harta mengadu lawan Nabi, ya Rasulullah, kami ini kalah benar nah lawan sahabat-sahabat nang sugih-sugih itu nah. Nang seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Ya Allah, nang sugih-sugih sidin itu nah. Kenapa tadi jam Nabi? Mereka itu ibadah sama lawan kami juga. Tengah malam bertahajud, baca Quran, ya Allah, bermajlis ta'lim lawan fian. Cuma mereka bisa bersedekah, kami kada. Nah, kalah kami. Ya kan ujar sahabat nang si harta nih. Jadi jar Nabi nih, hakunlah kamu kuberi amalan supaya ikam nih kau mengalahkan mereka. Oh, hakun benar. Ya kan? Kenapa tadi? Amalkan jar Nabi setelah sholat. Subhanallah 33, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 pas 100. Ya kan? Nah kita tasbih rancak tuh nah. Nah, siapa nama amalkan itu ya Nabi, ikam bisa mengalahkan orang yang kaya raya dan ahli ibadat. Himumai ini lah bikin sahabat dan televisi duit nih pangalakan terus sehari, 2 hari, beberapa hari, sekalinya datang pelawan Nabi, ya Rasulullah, jangan kalah pulang kami lah langsung itu. Kenapa? Bukan cuma amalan juga. Amalan tasbih tadi, tahmid takbir tadi, orang sugi sangat tahu mengamalkan juga. Nah, kita tahu lagi
kan? Lalu ujar Nabi, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu sudah karunia Tuhan yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Kan artinya di sinilah orang sugih nang ahli ibadah kadang dikalahkan. Nang banyak nang kebiasaannya sugih kolen ibadah. Ya Allah, sugih kolen ibadah. Ada juga ahli ibadah tapi kan sugih. Ya Allah, sugih karena ibadah paparan kalau karena kenapa-napanya kenapa duit banyak tuh. Mati kenapa dibawain juga. Ya ada orang dulu orang soleh lah, sini sugih dia bahkan memadahkan aku cinta lawan hartaku, aku cinta lawan duitku ya. Orang banyak nang seuzon lawan sini tuh. Nah ini orang soleh lah nang kayak ini berpandir di mana cinta lawan harta, ya kan? Jadi jasidinlah buktinya cinta lawan harta aku kadang hendak tak pisah lawan harta aku ini sampai ke akhirat. Aku cinta benar. Wah Allah, kayak apa caranya? Ku kirim pada mulu jasidin di bank-bank akhirat. Nah, rupanya nang ini kisahnya. Ya Allah, bank akhirat PSI kan? Bank akhirat itu ya masjid, nah. Ya Allah, majelis taklim. Nah, di mana ada nomor luakan, ada kita kelebihan, ayo 4 juga di situ amal jariah kita. Nah, maka harta tadi itu kembali wadahinya kapan? Di alam barzakh dulu sudah memilikinya, menyertai dan orang yang berisi duit tadi. Nah, ini ternyata dalam kisah yang apabila sebujurannya kita cinta lawan duit kita supaya tak pisah, itu nambah dulu kirim kayak itu. Bukannya malah andak di tangan kiri, kanan kiri membawa Anda. Itu maksudnya lah. Jadi luar biasa lah orang sugih tadi, orang ahli ibadah memang kadang kalau dikalahkan biar untung ada orang yang kayak itu. Nah ini tadi lah Nabi berdoa supaya sehat afiat, ya kan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah selanjutnya pula ini doa Nabi panjang pula, banyak benar lah ya, sambil kita hayati daripada doa Nabi ini dengan amaliyah kita setiap hari. Mudah-mudahanlah kita semua sekeluargaan dikuatkan iman taqwa, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat, afiat dalam taat ibadah, diluaskan rezeki yang halal dan barakah, disugihakan kita dunia akhirat selamat, dunia akhirat mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyat wa ala safu salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Ya alaihi afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهد وبارك كالفوز وأخرجنا وما علمنا من أنواع خير بهذا المجلس فضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة رحمة نازلة وصدقة متقبلا نقدم ثواب ذلك نودع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة والخلفاء والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جميع الشهداء الصالحين جميع العلماء العاملين والمحدثين والقرآن والسنة وسنة سنة الحقيقين والأولياء الكرامين أجمعين وثواب مثل ثواب ذلك مع مزيدك وإحسانك خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالتنا وأهل قربتنا أجمعين وإلى روحهم سليما ونرى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والرحمن الزائر والذاكر لهم أوصل مثوبتك من إليهم يا أرحم الراحمين ومن اجعلها بداء له من النار وحجابا له من النار وشفاء له من النار وعزقا له من النار ونجا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم غفلة غفلة النيران يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ببركاتهم اجعلنا وأهل بيتنا ولذرياتنا ولجميع المسلمين من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأولياء المتقين ومن الأولياء الشاكرين ومن السعداء المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وإياهم يا الله ببركاتهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة واصلاح بعدهم في خير في العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Relaan semua imtihanan minta ridho. Taqabbalallahu minkum